Ya, teman-teman, hari ini tanggal 8 pagi ya. Kita akan meneruskan emiten teman-teman untuk updateannya yang semalam ya. Jadi untuk tanggal 8 pagi ini updatean malam tanggal 7 ya. Setelah penutupan market ada beberapa emiten yang belum dibahas. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan subscribe, berkomentar, memberikan masukan juga terima kasih. Dan yang sudah mendoakan saya juga terima kasih ya. Semoga yang mendoakan saya digantikan 10 kali lipat ya dari yang teman-teman doakan. Baik, teman-teman, langsung saja kita akan lihat untuk updatean bumi ya. Bumi. Bumi bagaimana bumi? Ya, bumi dikit lagi mencapai target yang keempat ya. Ini juga 148-nya sudah mulai menanjakan, dia akan ke atas, ada sedikit gap. Jadi kalau ada sedikit koreksi sampai ke 134-nya mungkin akan baik-baik saja ya. Selama MA10-nya masih di bawah candle-candle. Kita cek untuk kondisinya sekarang di mana. Coba lihat untuk bumi. Oh ya teman-teman, sekarang bumi udah di overnya ya. Udah di oversold-nya kemarin ya. Jadi kalau yang baru mau beli usahakan jangan beli ya. Ini lagi oversold-nya dulu tunggu koreksinya aja dulu. Ini juga udah mulai ya teman-teman, ini udah sampai ke overnya ya 141-nya. Terus bagaimana selanjutnya? Nah, untuk jangka panjang mungkin nanti bisalah ke jangka panjang ya, cuma nunggu koreksi aja. Karena kalau dia koreksi mungkin melewati MA20 kalau sampai ke 105 nggak jadi masalah ya, asal koreksinya sehat, tidak tembus dari 105-nya ya. Oh, mungkin sampai MA20 lah gitu ya. Untuk menjaga stabilnya untuk 3 tahun ke depan mungkin masih bisa ya. Ini sekarang pas di harga untuk 3 tahun ini pas di harga wajarnya ya, berdasarkan Punda Cat. Nah, untuk yang 1 tahunan, nah sekarang lagi di harga di pucuknya. Jadi teman-teman hati-hati, ini lagi di pucuknya ya. Nah, kemarin ini di sini nih 148 itu pucuk ya. Nah, kenapa saya ditarikan ke 162 yang namanya juga target, teman-teman, mudah-mudahan tercapai gitu kan. Nah, sini juga udah menandakan mau ke atas sih gitu ya, mau ke arah 148-nya. Andaikan dia dibawa ke bawah juga biarin aja ya. Selama tidak dead cross. Kalau dead cross baru teman-teman mungkin bisa take profit ya. Nah, ini juga terlihat jelas bahwa si Bandar Moren juga udah jualan, tapi jualnya di atas ya. Mudah-mudahan dia tidak menjualnya secara signifikan di bawah siapa namanya si candlenya dibawa ke bawah ya. Ini terlihat baik-baik saja penjualannya di atas ya. Mudah-mudahan sih ini ditahan di area-area sinilah gitu ya. Jangan sampai dia terjun bebas. Nah, jadi hati-hati aja teman-teman ya. Ini yang baru beli jangan beli dulu teman-teman ya. Ini soalnya lagi posisi di pucuk. Tuh, di pucuk banget ya. Tunggu aja koreksinya teman-teman ya. Kalau yang mau nanti ada isian lagi atau tidak. Kalau tidak ada isian, hati-hati juga teman-teman ya. Sebab ini penjualannya bandar lokal ataupun foreign dia ngejual dengan lumayan luar biasa selama 4 hari ini ya. Coba lihat. 4 hari ini dia ngejual di tanggal 7. Tanggal berapa foreign ngejual? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 kita lihat untuk foreign. Ya betul, CC jualan di atas, AK di atas, AI, BK di atas. Yang nerima adalah YP, BB, YU 1 juta lot, 2,4 juta lot. Artinya dia di area sinilah mungkin akan menjadi titik nanti di mana akan melanjutkan kenaikan atau tidak gitu ya. Tapi di sini kenapa saya bilang titik itu, karena di samping mereka ada yang jualan yang signifikan, ternyata ada yang nerima yang segera signifikan juga, yaitu YP sama BB. Artinya bisa mengimbangi ya. Coba ada domestik dari tanggal 2 juga sama, ada yang mengimbangi enggak. BF 4,5 juta diterima 3 juta sama CC AZ 2,2 juta, RX 1,7, RF 1,3, PD 1 juta, CD 1,1 juta. Artinya ada ya, ada yang mau nerima di area atas ya di sini nih. Yang suka kita khawatirkan itu ketika dia
mereka jualan nih bandar lokal ataupun foreign jualan, tapi dia sambil dilongsorkan. Nah itu yang suka istilahnya khawatir. Kalau ini cenderung diam di tempat ya, antara range 131 sampai 147. Jadi kalau istilahnya mereka stay dua di atas, artinya kan nanti si ini semakin menurun. Nah, mungkin semakin hari semakin ke depan, nah, maka akan bergeser gitu untuk tingkat ketinggiannya ya, yang tadinya di area 146 bisa mungkin ke area 153-nya. Jadi mungkin akan ke atas sedikit, mungkin bisa lah gitu ya. Cuma kalau di sini sejarahnya itu disekaligusin ya, untuk mencapai harga tertingginya itu. Dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal Mei 20 sampai September 14 ya. Tapi sekaligus ini istilahnya, tapi ada celah untuk mereka koreksi sedikit gitu. Mudah-mudahan sini koreksinya sedikit ya, nggak lama-lama ya. Terus dia melanjutkan kenaikan, mudah-mudahan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kumis seperti itu ya. Kita lanjut untuk B-chip. Kita lihat B-chip. BC posisi sekarang di 50. Kita lihat untuk transaksi sekarang ya, tanggal 7 ya. Yang mendominasi lokal teman kita ya, XL, SS sama XC. Kita lihat foreign ada enggak? Foreign hanya jualan juga banyak, cuma 10 lot. Nah, lihat di sini ya. Nah, ini buy chip itu diambil dari tanggal 28 Agustus. Coba lihat 28 Agustus. 28 Agustus. Ada 2000 si AK. Coba di nego ada enggak? Oh, enggak ada. Cuma di reguler aja. Lumayan ya si AK ngambil sekitar 2000-an. 2000 lot ya. Terus untuk lokal bagaimana? Lokal cenderung dia jualan teman-teman ya. Untuk jualan kita cek dari mulai tanggal sini deh. Tanggal 2 September. 2 Septembernya kita lihat untuk domestik. RF 100.000 lot, LS 50, XS 38, MG 36, lumayan sih ya. MG, LS sama RF-nya, cuman XL cenderung dia juga beli ya. Dasar nego nggak ada, tunai juga nggak ada. Artinya ini dijual normal selama bulan September ini ya. Bagus ya, dijual normal. Mudah-mudahan sih yang saya tarikan di 57 ya. Nah, ini teman-teman lihat foreign itu sebenarnya udah terus akumulasi ya. Saya ngecek cuma dari sini aja, ternyata di sini juga banyak dia akumulasinya, lihat tuh ya, untuk bandar foreignnya. Tapi untuk lokalnya cenderung dia ngejual ya. Foreign ngambil, si bandar lokal ngejual. Nah, di sini ada keluar masuk, tapi sekarang dia bagian sedikit-sedikit lah gitu, yang masuk sama keluarnya sedikit-sedikit, tidak menunjukkan aktivitas yang signifikan. Kita lihat tanggal 7 domestik ya, ada XL, SS, LS, XC. Jadi sekarang masih didominasi sama retail ya. Tapi di sini ada sedikit bandar masuk, kemungkinan bisa LS atau enggak IEV atau enggak KK yang masuk ke sini ya. Itu karena sedikit. Oke, lanjut untuk B-chip seperti itu, belum ada perkembangan signifikan. Tetapi ingat, ketika lagi santai-santai seperti ini, kadang-kadang diangkat secara diam-diam yang mulai di sini nih. Di tanggal berapa nih? Nah, 14 Mei ya, tiba-tiba ke atas aja. Nah, itulah saham gocapan itu seperti itu teman-teman, kadang-kadang punya kejutan. Cuman jika dikasih tanda juga di sini smart money yang masuk. Nah, di sini tidak ada smart money yang masuk teman-teman ya. Hanya sedikit dan riak-riak, tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau seperti waktu tanggal 25 gitu, bulan April gitu, mungkin akan terlihat jelas di sini ada kenaikan yang signifikan, bisa sampai ke 59. Tunggu aja smart money yang masuk, bisa membuat kejutan. Walaupun tidak ada isian bandar, tapi smart money itu kan bagian daripada bursa, jadi mereka bisa nempel di akun-akun retail biasa seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada RAM teman kita di 522 katanya. 522 kita lihat 522 di area mana? 522 ya, area sini ya. Mungkin kemarin
ngambil di area tanggal 4 September atau ngambil di tanggal 19 September nih. Nggak apa-apa teman-teman ya, 522 yang saya lihat di sini si bandar lokal atau poren dia cenderung setelah jualan ada pengambilan dikit ya. Udah mulai kritik dikit nih dari mulai tanggal 1 Oktober. Kita lihat 1 Oktober untuk porennya ya. Untuk poren ada si CC ya, lumayan lah si BK yang keluar terakhir tanggal 7. CC enggak. Oh ya, CC masih ngambil, cuman dia jualan enggak. Oh, CC masih jual beli ya, artinya ini masih belum stabil ya. Tapi pengambilan kemarin lebih besar daripada pengeluaran. Terus ini juga udah saya kasih tanda nih, tandanya. Kita hapus dulu deh. Saya melihat dulu ya. Teman-teman di sini lihat ada yang namanya si gap ya, gapnya udah ketutup ya. Cuman di sini meninggalkan gap lagi, jadi hati-hati aja mungkin area sini teman-teman ya. Tunggu aja area 441-nya. Nah, yang paling dalamnya itu ada di area si ekor hijaunya ya. Kata orang sudah tertutup katanya sama body ya, sama shadow. Menurut saya sih belum ketutup ya, dia juga meninggalkan di area gap itu area 440-nya ya. Mudah-mudahan tidak ke arah situ. Ikutin aja teman-teman, tunggu dulu, jangan sampai teman-teman nanti average-nya belum ada konfirmasi untuk ke atas lagi ya. Ini masih ada si MA10-nya masih ada di atas candle ya, MA10, MA20, ada MA200-nya. Artinya ini masih downtrend. Nah, untuk targetnya bagaimana? Lihat di sini teman-teman nih. Di area ini 646 di sini targetnya ya. Nah, targetnya apakah tercapai dalam 1 atau 2 hari? Tidak mungkin gitu kan, kalau ini udah tinggi banget gitu. Maka tapi dia sudah konfirmasi dia mau ke arah 644 karena ada si kepala merah. Di sini juga sama, lihat teman-teman, ketika ada si kepala merah dikit tercapai juga gitu ya, walaupun dalam jangka waktu 1 2 3 4 bulan sampai ke 5 bulan ya. Nah gitu teman-teman, ini mudah-mudahan ada pantulan ya di area 441-nya. Tunggu aja konfirmasi sideways sebentar untuk meyakinkan bahwa si MA10-nya berada di bawah candle itu, kemungkinan dia akan ke atas lagi, dengan catatan si bandar lokal ataupun poren lagi akumulasi. Ini udah 2 hari ini, tanggal 4 si bandar lokalnya akumulasi ya. Di sini kita lihat ada CYP, MI, TP, XC, XTS. Kemungkinan ini CYP sama CMI ya, yang tapi CY juga udah masuk cuma sedikit ya. Kita coba lihat bid dan overnya apakah ada tebal atau tidak ya. Oh, ternyata tipis teman-teman ya, untuk untuk overnya tipis ya, overnya tipis. Kemudian ini mau nerima lemparan aja nih teman-teman ya. Ini lagi nunggu lemparan aja teman-teman ini dari teman-teman kita nih. Kalau teman-teman kita banyak ngelempar ya kemungkinan ini bisa ke atas lagi gitu. Cuman kalau tidak banyak ngelempar ya gimana dong gitu kan. Ya. Tunggu aja konfirmasi teman-teman 441-nya, kasih ada gap kecil ya. Sama nunggu nanti mungkin kalau mau average gitu kan, berapa nih, 522 ya. Sekarang 458, tunggu aja ya, jangan sampai teman-teman istilahnya average-nya itu belum ada tanda-tanda buat average tapi udah average gitu. Tandanya yang simpel itu MA10-nya di bawah kena aja teman-teman. Apalagi kalau ada isian dari bandar lokal ataupun poren ya, itu akan lebih baik lagi. Ini udah bagus teman-teman, bukit istilahnya dari lembah, gunung, nah ini bukit, ini mau ke lembah lagi. Artinya ini tahanan pertama di sini, tahanan kedua di sini. Kalau dia mantul di area sini lumayan juga, istilahnya ada support di sini. Kalau mantul di area bawah itu akan lebih baik karena apa? Double bottom gitu ya, 1 2 apa ya istilah yang paling bawah. Ini juga double bottom kecil gitu kan. Nah, teman-teman, target terdekatnya kalau di 522 ya. Teman-teman 522 ya. Nah, ini ada di 5 pas banget 522 nih sini nih. 524 nih. Di sini ada si kepala merah kecil ya. Nah, di 524-nya ada si kepala merah kecil. Ya. Di sini juga ada gap, teman-teman, kita lihat di sini gap ya. Nah, ini
pucuk gap mana. Nah ini dia nih, ini adalah gap ya teman-teman. Jadi dia close-nya di 579 tetapi pas open-nya dia langsung ke bawah. Nah manfaatinlah ini sebagai tanda untuk ke arah 55 berapa nih, 580 ya. Nah mudah-mudahan ke 580. Tapi target saya sebenarnya di 648 ya, kita tulis di sini deh target ya, tanggal 08. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Bulannya bulan berapa ini? Bulan 10. Siapa tahu kejemputnya tahun 2025 gitu ya. Ya teman-teman, hati-hati aja 440-nya ya. Tapi dari isian ini belum ada yang signifikan. Tetapi si Poren sama si bandar lokal sih udah mulai masuk, tapi sedikit-sedikit ya. Jadi cenderung harus bersabar sedikit. Terus ada Maha katanya di harga 212. Kayak Wiro Sableng harganya teman-teman. Maha 212. Ada mana 212 nih? 212. Area sini ya. Area 212 area sini ya, di sini berarti. Saya udah ada titik kepala merahnya itu di 216. 212 bisa kejemput, cuman harus bersabar aja teman-teman ya. Makanya teman-teman nanti kedepannya lebih baik nanti teman-teman tunggu koreksi itu si MA10. Kalau mau beli ya MA10-nya udah mulai di bawah candle-candle, nggak apa-apa dia ke bawah lagi, tapi teman-teman udah analisa. Kalau ini kan belum ada analisa gitu kan, patokannya belum ada. Kalau pakai patokan MA sebenarnya lebih enak lagi. Belikan di atas candle, turun lagi nggak jadi masalah. Nanti beli lagi ketika MA10-nya udah di bawah candle lagi, walaupun ke bawah gitu kan. Ini juga sih udah mulai di bottomnya gitu ya. Nah ini juga udah lewat tapi dengan si candle hijau ini ya. Nah, tunggu aja konfirmasi mungkin ke 174-nya apakah tertembus atau tidak. Ini menandakan dia juga sebenarnya mau ke bawah lagi ya. Kita hapus yang ini ya, udah tertembus ya untuk kecilnya gitu ya. Nah teman-teman lihat di sini, coba gedein dikit deh. Sini ada si kepala merah juga teman-teman nih, 1, 2. Nah kita ambil yang ininya 184-nya ya. Nah ini artinya dia mau ke arah 184 ya. Tapi mudah-mudahan turun dulu ke bawah untuk mengunci area 174-nya. Karena di sini kan si ekor hijau ya harus ketutup dulu. Andaikan dia langsung up ke atas ya biarin aja, tapi suatu saat dia akan ke sini. Maka teman-teman kalau yang suka dengan emiten Maha, lebih baik tunggu di 174-nya gitu. Karena ini bagus teman-teman, bungkitnya coba Maha deh. Maha. Kita cek Maha. Ya Maha itu dalam posisi 1 tahunan aja masih dalam posisi apa namanya ini, sedikit under value tapi di bawah harga wajar ya. Artinya lagi agak murah dikit lah gitu ya. Cek tadi nanti yang tadi apa ya, RAM ya. Sebentar ya. Nanti kita cek RAM. Ini sebenarnya lagi posisi murah teman-teman ya, dibanding teman-teman di 205. Jadi kalian kemarin waktu beli di 212 artinya sedikit agak mahal belinya, tapi akan ke arah 213 ke 21 berapa tadi saya targetkannya, ke 2115 ya, 2116 lah, 2115 ya, masih bisa kejemput teman-teman ya. Dan juga kalau harga sekarang ya masih murah, cuma hati-hati aja area 174-nya dia udah ada si candle hijau, artinya dia mengarah ke situ. Dari isian bagaimana? Dari isian bandar Poren kemarin tanggal berapa masuk terakhir ya? Tanggal 7 bener. Tanggal 7 kemarin Poren masuk. Siapa yang masuk? Ya CC teman-teman, bagus ya kalau CC masuk. Dia beli bulat ya 10.000 lot ya. Ya mudah-mudahan dengan masuknya si CC ini bisa memberikan dampak yang baik ya. Soalnya dari harga wajar juga sih 230 ya. Sedangkan untuk rasio di 186. Kalau sekarang harganya 180. Jadi sedikit
Namtik lebih murah lah gitu ya. Oke teman-teman, untuk bahas seperti itu ya. Kita cek tadi apa namanya, RAM ya. Kita cek RAM posisinya seperti apa. Saya suka lupa kalau posisi itu ya. RAM di 522, harga itunya apa namanya, harga wajarnya 574 ya, masih bisa teman-teman. Kalau 522 ya masih di harga murahnya teman-teman untuk 522 ya. Artinya kesempatan untuk ke 574-nya ada. Jadi sekarang mungkin lagi akan mau ke atas, di sini juga sedikit lagi double bottom. Jadi teman-teman tinggal sabarnya aja ya. Kemungkinan kejemput teman-teman. Ya juga udah bagus soalnya secara apa namanya, kanda-kanda ya. Gunung, bukit, lembah, gunung, lembah, gunung, bukit, lembah. Artinya sekarang lagi posisi lembah. Cuman kalau mau ke agak dalaman dikit, nggak, tinggal berapa poin lagi. Cuman kalau ada pantulan di sini akan lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, untuk apa namanya, RAM tadi udah ya. RAM maha kepig. Coba kepig. Kepig ini 195 katanya. Kepig di 195. 195 sih area bawah ya. Ada sini teman-teman ya. Berarti area sini ya. Oke teman-teman, untuk kepig ini lagi diakumulasi sama bandar lokal. Cuman kemarin ada pembuangan, cuman masih ada di area atas ya. Terus ada pengambilan lagi tanggal 2 Oktober. Untuk lokalnya 2 Oktober masih ada pengambilan. EP ya, EP kan sebagai punya MNC. EP ya karena EP punyanya MNC ya cenderung aman berarti ya. Kalau dia jualan berarti butuh duit. Kalau dia beli lagi nyari ngumpulin barang. Karena emang si kepig ini kepunyaannya si EP ya baik-baik saja sebenarnya gitu kan. Terus ini udah masuk juga si YJ udah masuk gitu kan. Artinya ini untuk ke 195 masih aman teman. Saya aja menargetkan ke angka 235 teman-teman. Nah di sini udah saya gariskan kemarin, ternyata 198-nya ketembus, kita hapus ya. Nah ini udah lagi di titik supportnya, support atas tapi teman-teman ya. Bukan support bawah tapi di support atas. Kita lihat ke pick check and recheck posisinya seperti apa. Kita hapus RAM-nya. Posisinya lagi di under map, lagi di harga wajar berdasarkan munajat. Artinya ini masih harga wajar lah gitu. Berapa harga, berapa, 160 ya. Di 160-nya masih harga wajar ya teman-teman ya. Asal jangan sampai jeblos dari sekarang aja, mungkin akan menuju ke area 128. Tapi kalau ada pantulannya lebih bagus lagi gitu, koreksinya dalam gitu ya artinya ya. Terus dari bandar Poren 2 hari ini ngebuang teman-teman. Kita lihat Poren dari tanggal 4 ada AI BK tapi CC masuk 27.000. Kita lihat gross sembari beli, dia jualan juga CC ya. CC beli 91, jual 64. Jadi si CC hanya sisa barang aja, sisa jualan ya. Tidak ngambil bulat, artinya dia melakukan transaksi ya. Oke, teman-teman, untuk ke big tunggu konfirmasi aja nanti si MA10-nya di bawah juga sama-sama teman. Tapi untuk bandar ya ini karena kepunyaannya MNC aman, cenderung aman. Jadi kan untuk 195 aman ya. Saya juga menargetkan 235 karena dia dalam posisi 1 tahunnya itu bisa mencapai target ke angka 265. Untuk 3 tahun dia pernah di harga tertinggi. Wow, berarti sekarang harga 3 tahunan ini sekarang harga tertinggi ya. Untuk 10 tahunan. Ya, ini lagi dibuang. Berarti kemarin itu dia di 241-nya itu harga tertinggi selama 10 tahun teman-teman ya. Jadi MNC kemarin itu dia ngejual dari tahun berapa nih, 2021 ya, dikendorin terus sampai ke bottom banget, sampai ke 50. Luar biasa ya. Tapi kalau udah naiknya ya kalian kemarin untung berapa nih kalau beli di 50 ya. Keren banget nih, 300% bro.
300 beruntung banget aja kemarin yang beli MMC itu ya. Ya walaupun di sini agak marmir kan. Aduh 50 satu bulan lagi. Langsung diangkat kena FCA, tapi targetnya luar biasa ini. Maka teman-teman tunggu aja ya konfirmasi. Kalau si MA 10-nya belum di bawah karena kemungkinan dia belum bisa di up ke atas. Cuman dari bandar lokasi udah mulai ngisi terus ya. Poren juga udah masuk, cuman udah ngebuang, tapi posisinya masih di atas sini teman-teman. Artinya dia mau jualan di atas sini mungkin ya, atau enggak mau menguat di area sini lagi di 156-nya. Mudah-mudahan bisa sampai ke target teman-teman 195. Tapi saya menarikkan ke 235 karena di sini ada gap. Ya mudah-mudahan gap inilah yang menjadi PR mereka. Andaikan dia di bawah ke bawah lagi ya, suatu saat dia akan mencapai targetnya di 235. Oke teman-teman, kepik udah, terus maha udah, SCMA. Kita lihat SCMA. SCMA break ya. Break dari yang saya targetkan di 125-nya sekarang harganya 127 ya. Nah, kalau dia koreksi sedikit wajar ya. Nanti kalau dia koreksi sedikit wajar, dia juga meninggalkan PR juga ya, 120. Artinya apa? Artinya juga dia meninggalkan PR di 117-nya. Artinya nanti kalau ke atas, nah dia akan ke bawah lagi. Jadi teman-teman, contohnya kalian mau beli di puncak, janganlah ya. Nanti jika ya, SCMA itu dikasih kesempatan kok untuk ke bawah. Kita cek di sini ya, SCMA dia bagaimana kondisinya. SCMA posisinya di mana? 1 tahun aja, jangan lama-lama. SCMA ini dalam posisi under value-nya di 122 teman-teman ya. Jadi kalau yang beli 12 itu lagi under value ya. Sekarang posisinya baru sedikit mau menuju ke harga wajarnya di 149 ya. Untuk 3 tahunan, 3 tahunan masih dalam kondisi downtrend, cuman udah mulai ada sedikit ke atas ya. Bisa ke harga 279 untuk 3 tahunannya. Untuk 5 tahunan masih under value, bisa menuju ke 355-nya. Kalau untuk 10 tahunan mungkin bisa menuju ke harga 521-nya ya. Ini dalam posisi under value. Kita posisinya untuk 1 tahunan aja deh gitu ya. Targetnya nggak usah muluk-muluk ke 149. Paling tingginya kita akan ke harga 176. Mudah-mudahan bila mencapai 176 artinya dia mau ke arah atas. Periksalah dulu LK-nya apakah masih bagus atau tidak. Berdasarkan harga wajar di PR rasio 182 sama 281. Berarti sekarang kalau 127 masih murah gitu teman-teman ya. Saya aja menargetkan ke 151 ya di sini nih teman-teman. Nih ada si kepala merah ya, mudah-mudahan bisa. Kalau dia udah break ke 151 dan dia menembus 164 artinya udah benar dia mau ke arah atas ya. Dan tidak turun lagi, ini kan masih turun lagi teman-teman ya. Tapi kalau kecenderungan saya sih ini kemungkinan dikasih kesempatan lagi untuk turun karena sini banyak gap nih teman-teman. Ini gap-gap yang harus dia lunasi gitu. Kalau mereka kan pikir di sini ya enggak, katanya ini udah tertutup sama shadow. Kalau saya belum gitu. Ini aja belum terlunasi teman-teman yang ini. Ya, mudah-mudahan sih nanti ke depannya bisa dilunasi lah. Terus untuk ambilan bagaimana, ternyata di sini Poren ngambil CC teman-teman. Dia bagus ya CC ngambil ya. Dia bulat enggak? Oh dia enggak, ternyata CC transaksi. Ngambil 548 jual 182. Berarti dia dalam posisi jual beli ya. Tinggal 365 lagi. Jadi tadi itu yang ngangkat itu adalah si Poren ya. Kemarin sih sempat ngangkat bandar lokal ya 2 hari, tapi bandar lokal kemarin tanggal 7 dia jualan ya. Kita lihat kita pindahin dulu ke lokal deh. Yang jualan siapa? Ada DR teman kita juga udah mau keluar, YJ udah keluar, tapi BB masuk. BB sekarang keren ya, lumayan masuk lagi ya BB ya. BB udah masuk lagi teman-teman. Ya mudah-mudahan lah bisa dikerek ya, minimal 2 candle dulu. Nanti minimal nanti ke angka 131 ada koreksi, mungkin akan menunjukkan kalau kenaikan bisa ke angka 138 ya.
Jadi teman-teman yang nyangkut-nyangkut area 38 tenang aja, di sini ada gap di 138 dan target saya ada di 151. Ya mudah-mudahan bisa ke arah situ dan ini pertanda baik. Andaikan dia koreksi lagi tidak apa-apa teman-teman, namanya juga saham ya, kadang naik, kadang turun, kadang koreksi, kadang up ya. Tapi isiannya sekarang lagi agak bagus, yaitu si IPCC udah malah masuk lagi. Terus ada IPCC. Kita lihat IPCC. IPCC dalam posisi sideways ya. Ada di sini ada gap teman-teman satu ya di harga 705. IPCC-nya kita cek di sini posisinya IPCC seperti apa. IPCC lagi di bawah harga under value-nya ya. Maaf lagi di bawah harga wajarnya, artinya ini agak sedikit murah ya. Nah ini di 697. Nah saya aja menarikkan 700, artinya saya menarikkan hanya ke angka 700. Ke sini ada gap aja teman-teman. Di sini juga udah konfirmasi ada si kepala merah ya di 689. Isian bagaimana? Bandar Foreign terus akumulasi, lihat akumulasi teman-teman ya, cenderung akumulasi. Cuman si lokal cenderung ngejual ya. Ada akumulasi enggak? Oh ada akumulasi, 3 hari terakhir diakumulasi tapi ngebuang lagi. Per hari ini diakumulasi ya. Untuk bandarnya kita per hari ini ada YU ya, bagus teman-teman, cuma XL masuk. Terus untuk foreignnya akan masuk, cuman untuk foreign udah bagus banget teman-teman pengutannya ya. Ini juga udah terkonfirmasi ke 689-nya. Andaikan dia break aja ke MA 200-nya mungkin akan lebih baik lagi. Hati-hati aja area 621-nya. Terus di sini juga ada si ekor hijau juga 655-nya. Mudah-mudahan tidak menembus ke 654 atau 655, mungkin dia akan downtrend ya. Mudah-mudahan si bandar lokal ini terus ngambil lagi ya. Soalnya lagi sideways ini. Dia udah tandain ke 689, break 689 bisa sampai ke 700-an ya. Gak usah jauh-jauh dulu teman-teman ya targetnya. Ada target mungkin di area-area sini ya. Ini lagi kan agak murah dikit nih. Kita lihat di sini ada si kepala merah enggak? Nah, di sini ada kepala merah terdekat aja dulu teman-teman ya. Di 745 juga ada. Oke, teman-teman, IPCC aman ya. Lagi sideways ya. Asalkan jangan jebol area 653-nya. Kemudian kalau 653 jebol bisa ke area 622, tapi secara isian, secara bandar si foreign udah akumulasi ya. Oke. IPCM Jasa Armada Indonesia. IPCM posisinya bandar foreign udah mulai akumulasi teman-teman, udah banyak sih. IPCM dia beaten offernya, saya curiga beaten offernya nih. IPCM normal sih teman-teman. Di sini lihat ada gap lebar di angka 278, tapi di sini sisi lain ada si ekor merah. Nah kemungkinan bagaimana? Kemungkinannya bisa ke arah 246 ya, ataupun mau ke PR dulu nih. Nah tapi dari isian bandar lokal dia udah mulai masuk lagi teman-teman. Lihat bandar lokal udah mulai masuk lagi selama berapa hari nih, dari tanggal 30 September. Kita akan lihat 30 September 30 September untuk domestik. Ada CC ya, sama XL, sama kakak kacuan si kakak si GR mungkin ya, sama si JP. Kalau ini kan teman kita CC juga kadang-kadang suka masuk, cuman saya kurang yakin ya kalau CC. Cuman kalau CC foreign saya yakin dia suka ngambil gitu. Kita lihat foreign dari mulai sini aja ya. Ngambil sebenarnya dari udah agak dalam dikit ya. Nih, cuma jarang-jarang kita ambil yang terbesar aja ya di area 23 Septembernya. Ada DP ya, XA sama AK ini CC-nya keluar ya. Mudah-mudahan si CC masuk lagi ya. Karena saya harap si CC ini gitu. Kita lihat untuk kondisinya seperti apa IPCM ini. IPCM
IPCM sekarang lagi posisinya lagi di bawah harga wajarnya ya, artinya lagi murah teman-teman. Jadi antara tengah-tengah under murah, under murah lagi, under value ya, sama harga wajar, artinya tengah-tengah ya. Jadi kecenderungan ke bawah ada, kecenderungan ke atas ada gitu ya. Tapi dari pungutan poren kan kecenderungan ke atas ya, bisa mencapai harga 286 ya. Tapi saya menargetkan ke angka gapnya aja lah ya di sini ya, di 277. Kita tulis dulu sih targetnya ya. Oke teman-teman, hati-hati aja, ini udah ada si ekor hijau, artinya dia mau ke arah sini ya, hati-hati aja ya. Oke, selanjutnya ada ANJT. Ini banyak emiten-emiten yang lumayan, harganya lumayan ya. Kita tulis dulu deh. Siapa tahu saya bisa ngebahas untuk harga wajarnya ya. Tadi apa tadi teh? IPCM ya. IPCM, IPCC sama ANJT. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dibahas ya, harga cepet. ANJT ini udah nyampe target, kita hapus dulu deh. Ya, kita hapus dulu. Tengah-tengahnya kita udah lama kayaknya nggak dibahas nih. ANJT penurunan dulu, ada seekor merah nih, seekor hijau penurunannya ya. Ini juga ada seekor hijau kecil, artinya mau kasih, kalau orang lain udah ketutup, kalau mau saya enggak gitu kan. Sini juga ada yang kecil gap, cuma kita ambil yang terbawahnya aja. Kenaikan sampai mana kita dari kana dulu ya. Ini agak susah nembus ya si ekor kembar ya, si kepala kembar 1, 2 nih. Di sini ada gap teman-teman, kecil ya gap. Nah, di 735-nya ya. Kita cek ANJT posisinya seperti apa. ANJT. ANJT ada agak sedikit mahal teman-teman, dari harga wajarnya di 697. Artinya kalau kalian beli sekarang agak sedikit mahal, belum tidak terlalu mahal, tapi agak sedikit mahal ya, agak sedikit mahal. Jadi teman-teman pikir ulang ketika mau beli. Tapi kalau untuk swing pendek mungkin bisalah ke area 735-nya ya. Ini juga bisa mencapai harga tertingginya di 770 gitu ya. Mudah-mudahan bisa ke 770 dan memberikan ATH terbarunya gitu ya, selama 1 tahun tapi ya. Dalam posisi untuk 3 tahun ini, untuk ke depan jangka waktu panjang selama 3 tahun bisa mencapai harga 877-nya. Maka nanti kita hitung ya, kita coba untuk hitung berapa sih harga wajar yang sesungguhnya gitu ya, berdasarkan PR rasio dan PBP ya. Karena kalau harga bandar sama harga wajar beda kadang-kadang. Ya, untuk jangka pendeknya bisa ke 735. Ini juga dalam posisinya cenderung ke atas ya, step 1, step 2, mungkin ini step 3. Break aja dia ke atas, akan lebih baik lagi. Bandar lokal juga udah mulai akumulasi, teman-teman lihat bandar lokal dari mulai sini ya, dari mulai 17 September. Kita lihat 17 September untuk bandar lokalnya ada CSQ, CZP, CYP ya. Yang luar ada XL, CCP, ada, jadi optimis lah bisa ke atas dikit ya. Mungkin akan ke harga gapnya ini ya. Terus untuk poren bagaimana? Poren itu udah ngambil sejak jauh teman-teman, jauh banget. Mungkin ini ada pembuangan sedikit, wajar ya. Kita berapa sih yang siapa yang mimpin? Nah, di sini aja yang sedekat kalau di sini kan mungkin agak jauh dikit ya. Kita dari sini aja. Yang terdekatnya di 23 September. 23 September kita lihat ada ada bebek sama cece kan teman-teman ya. Untuk yang ngambilnya bagus ya, cece sama bebek. Kalau dari sini kan udah jauh banget. Jadi kecenderungan dia ke 2735 ya wajar lah. Gitu ya, bisa ke harga sini. Kalau bisa ke atas mudah-mudahan sih bisa. Tapi untuk jangka waktu 3 tahunan bisa mencapai harga 879. Makanya kita akan hitung nanti untuk berapa sih harga wajarnya gitu ya. Terus ada Homi Homi 419 nih.
Homi cenderungnya lumayan juga sih ini ya, nggak terlalu tipis-tipis banget ya Homi. Homi kemarin ada pengambilan dari Bandar Poren, cuman dia ngebuang lagi, posisinya sekarang ngebuang, ngambil lagi dikit. Nah kita cek deh dari tanggal 2 Oktober bagaimana kondisi Porennya. Tunggu sebentar ya, kita tunggu. Oktober 2 Oktober nih, 2 Oktober ya. Untuk Poren ada CC ngambil 174, sedikit amat, ngambil 2000, jual 1,9. Artinya dia jual beli teman-teman ya. Ini masih jual beli teman-teman ya. Terus ini si kepala merah sih udah nongol di sini ya teman-teman, artinya dia mau ke atas ya. Nah, ini hati-hati aja gap yang harus kalian perhatikan ya di 182 nya, karena dia open gap atas ya. Artinya dia harus turun ke bawah dulu. Hati-hati aja itu ya. Untuk bandar lokal cenderung dia ngejual ya nih. Cenderung dia ngejual, cuman kemarin terakhir dia beli tanggal 7 ya, semalam dia bersemalam kemarin. Dan dia ngambil untuk lokalnya ada IN, ada IU ya. Lumayan juga ngambil, saya asa juga ngambil, MG juga ngambil. Ya mudah-mudahan sih bisa di up dulu ya baru dia keluar. Kita lihat untuk Homi itu posisinya di mana. Homi dalam posisi 3 tahunan lagi posisi under value, artinya lagi murah banget. Untuk 1 tahunan juga ini dalam posisi dia murah ya, tapi tidak terlalu murah banget. Murah bangetnya di 100-an. Nah ini ada harga wajarnya di harga 294. Jadi ada kemungkinan ke 294. Ini masih harga posisi murah, cuma tidak terlalu murah banget gitu ya. Kalau mau murah banget ya di harga 100 di sini udah pernah nyentuh. Mungkin kalau nggak di 139 aja teman-teman, ada kesempatan ke 295. Kalau saya hanya kesempatannya 295 ke 400 juga bisa teman-teman. Di situ pasti ada sesuatu gitu ya. Di 24 di sini ada sesuatu, ada gap. Oh iya gap teman-teman, ada gap ya. Mudah-mudahan sih bisa kesentuh gapnya ya untuk Homi. Terus ada Nice, bagaimana Nice? Kita Nice, ada apa Nice? Nice posisinya sekarang lagi pembuangan teman-teman ya. Ada sedikit pengambilan cuman gak terlalu signifikan. Poren, coba lihat Poren ada pengambilan, cuma terakhir sih pengambilan teman-teman ya 160. Coba cek deh untuk harga Poren. CC ngambil teman-teman ya, lumayan ya. CC jual beli enggak? Oh jual beli ternyata teman-teman, beli 7 jual 4. Jadi masih ditransaksikan, tidak diambil bulat. Domestik coba lihat untuk terakhir AO yang ngambil 4000, cuman enggak terlalu banyak ya. Nice posisinya seperti apa kita lihat. Nice ini kan saham IPO ya. Lagi posisi under value nya teman-teman, cuma ini dalam penguasaan bandar, jadi tunggu aja untuk penguasaan bandar. Ini lagi posisinya bandar lokal ataupun lagi jualan teman-teman ya, tapi dia cenderung dijual di area ya 400-an ya. Mudah-mudahan sih dia bisa up lah dikit lah gitu. Dia lolos ke 434 aja, bisa mungkin nanti ke area 59, sama target saya itu 700-an ya. Di sini ada si kepala merah, ini kepala merah yang ini ya. Terus ini juga hati-hati aja area 356-nya, karena ada si ekor hijau ya. Jadi pungutannya belum signifikan teman-teman untuk bandar lokal ataupun belum signifikan. Tapi smart money juga pengambilannya belum signifikan juga ya. Ini cenderung downtrend, cuman lagi di bawah harga bawahnya. Coba hati-hati aja, ini adalah emiten yang sudah gunung dijatuhkan, artinya dia dalam posisi lagi diserahkan kepada market, dan nanti yang harus diperhitungkan adalah biasanya fundamental. Nanti dari fundamental itulah terbentuk harga mau dibawa ke atas atau dibawa ke bawah ya. Ya teman-teman, seperti itu untuk Nice ya. Jadi kecenderungan sekarang belum ada pungutan yang signifikan dari bandar lokal ataupun Poren. Kita lihat Sola teman-teman. Sola posisinya kita cek and recheck untuk harga gocapan. Nah, ini smart money sudah terus masuk teman-teman ya, terakhir hijau. Jadi smart money kan bisa nempel di mana aja ya.
terakhir hijau dia itu. Terus dari pungutan bandar sekarang belum ada pungutan lagi, santai saja. Bandar juga belum mungut tapi ngebuang ya. Poren kosong ya, poren cenderung kosong. Lihat poren kosong. Kosong, poren kosong tapi cenderung terakhirnya ngambil. Artinya dia lagi santai dulu dia. Ya, smart money udah mulai masuk nih. Bagus ya kalau udah smart money udah masuk, mudah-mudahan tidak lama lagi ya. Bisa 1 bulanan gitu, 1 mingguan, karena dalam sebuah saham itu kenaikan aja tiba-tiba aja. Cuman tanda-tandanya ada apa ini smart money udah mulai masuk. Jadi harap bersabar aja. Untuk yang punya sola kita cek untuk negonya ada enggak. Tidak ada nego artinya bersih ya, untuk 1 bulan ini bersih. 2 bulan masih ada nego, masih ada kepercayaan. Dari Agustus coba ada nego, nggak ada juga, artinya di foreign nggak ada. Coba di domestik ada nggak, domestik? Jadi cuma sedikit dong, cuma 1.000 doang. Jadi masih si brokernya masih menaruh kepercayaan kepada emiten ini ya. Baik foreign juga belum keluar. Ingat kalau foreign mau keluar itu sangat mudah sekali, dia tinggal up dikit juga udah pada keluar. Cuman untuk saat ini si foreignnya cenderung santai saja. Wah, sedikit ada pengambilan, smart money udah mulai masuk. Secara teori harusnya smart money masuk itu pertanda 50-nya mau diangkat, apakah diangkat ke 51 atau ke 52, tapi smart money menunjukkan dia akan diangkat ya. Coba lihat Atla kita lihat smart money. Ini Atla kadang-kadang terdeteksi kecil juga, dia besar gitu Atla itu ya. Atlas smart money udah masuk lagi teman-teman ya. Tunggu tanggal 7-nya walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi udah mulai sering nih ya. Udah hijau-hijau tanpa ada merahnya. Ya mudah-mudahan ya si Atla ini juga sama ya. Cuman ini si Atla dari bulan apa nih? Udah ada nego nih dari bulan Agustus, udah dinegoin si aja 31.000, RB 14.000. Coba bulan ini aja. Pengen tahu bulan ini aja dinegoin enggak? Ada 8.000 si YJ sama si YB ya, beli dari si PD ini. YJ sama YB beli di 40 perak ya. Ini udah mulai kong kali kong nih kayaknya nih. Ya, udah mulai kong kali kong nih. September YJ ngambil 28.000 di 42. Ya, sebenarnya masih sedikit sih, 28.000 sedikit ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini smart money juga udah mulai masuk walaupun sedikit. Tetapi dia belum menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan ya. Cuman kalau smart money udah masuk tapi sedikit ini mudah-mudahan pertanda baik ya. Terus dari pungutan si istilahnya nego juga YJ belum terlalu banyak ya negonya ya. Reguler, coba reguler untuk 1 bulanan. Untuk 2 bulan September ya. September si Ide nih. Si Ide, kayaknya si Ide yang mau ngangkat nih kayaknya gitu kan. Ya mudah-mudahan si Ide ya, si Atla ya. Si Ide benar teman-teman. Jadi si Ide inilah yang mungkin akan mengangkat. Si EP juga udah masuk ya, walaupun si Y-nya si SH masuk enggak bulan ini? Enggak ya. Wah, benar-benar si SH ini. Cuman lagi nunggu ini kali ini, lagi nunggu momen yang tepat aja ya teman-teman. Harap bersabar dan sama-sama Atla ya. Karena emang smart money kalau udah masuk begini, sporen juga belum keluar malah nambah. Walaupun sekarang lagi liburan gitu kan, liburan nih sekarang teman-teman. Ada sedikit kami sedikit 75.000. Nggak apa-apa ya, walaupun sedikit tapi tetap dia ngambil ya. Tapi secara kecenderungan sih foreign udah ngambil terus ya. Dari mulai tanggal berapa nih foreign? Nah, dari mulai tanggal 30 Juli ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Untuk Atla, Sola terus kita pantau walaupun sedikit-sedikit, itu punya emiten teman kita. Mungkin ada beberapa emiten yang belum dibahas karena mungkin kepanjangan, dan nanti mungkin bisa siang ataupun malam lagi kita bahas lagi untuk sisa-sisanya. Oke, mungkin segitu aja. Ciao ya.